dan berdoa untuk bangsa dan negara kita ini, supaya kita boleh paham sebagai anak Tuhan akan juga terlibat untuk boleh mengisi kemerdekaan Indonesia ini ke depan. Sebagai kita anak-anak Tuhan, dikatakan bahwa kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Dan firman Tuhan berkata yang lain, di mana kamu tinggal, hendaklah engkau berdoa untuk kesejahteraan kota. Jadi tanggung jawab kita juga untuk mendoakan negeri ini supaya tetap eksis sekalipun di tengah badai COVID pandemi saat ini. Jadi ada hamba Tuhan saya lihat mengatakan bahwa mereka berani menjas ketika ada begitu banyak hamba Tuhan, anak Tuhan berusaha mendoakan negeri kita ini supaya secepatnya berlalu dari pandemi. Mereka menjas, diambil, ikuti ayat-ayat firman Tuhan. Mereka berani menjas bahwa pemerintahan itu adalah pemerintahan yang lain. Ini terjadi katanya oleh karena pemerintahan yang lain. Saya pikir tidak ada hubungannya itu. Tapi ini semua seperti firman Tuhan yang hari Minggu, bahwa ini pasti akan terjadi. Siapapun yang menjadi pemimpin di negeri kita ini akan pasti terjadi. Artinya mau atau tidak mau, ini harus akan terjadi. Oleh karena itu kita harus berpikiran atau berwawasan yang lebih luas sebagai anak Tuhan, bahwa kita sebagai anak Tuhan juga bertanggung jawab buat kesejahteraan negeri kita ini. Karena kalau negeri kita ini sejahtera, tentu juga akan menjadi kesejahteraan kita. Haleluya. Haleluya. Maka saudaraku, saya akan bacakan firman Tuhan sebagai firman Tuhan untuk jalan kita berdoa. Dari Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kemerdekaan yang sejati. Jadi kemerdekaan yang sejati itu adalah kemerdekaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya kemerdekaan yang sejati itu adalah kemerdekaan yang bisa ditunjukkan identitas sebagai masyarakat bangsa, bahwa kita itu adalah bangsa yang merdeka dan yang bermartabat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemerdekaan, definisi kemerdekaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu mahardika, artinya kaya, sejahtera, dan kuat. Dan dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dikatakan bebas, tidak bergantung, atau independen, atau berdiri sendiri, kira-kira seperti itu merdeka. Jadi bebas. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sedangkan di dalam itu secara umum, dalam pemahaman kekristenan, kemerdekaan itu artinya kita bebas. Sangat luar biasa pemahamannya, saudaraku. Artinya kita telah dimerdekakan dari perhambaan dosa dan dibebaskan dari kuk perhambaan itu sendiri, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh siapa? Nah, saudaraku, dalam Roma 8 ayat yang ke-32 dikatakan bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ia menyerahkan melalui anaknya. Dalam Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Jadi anaklah yang memerdekakan kita melalui pengorbanan. Jadi artinya dia mau menjadi dosa supaya kita yang ada di dalam dosa itu terbebas. Jadi artinya definisinya, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan itu harus mati? Bukan berarti ketika dia ditangkap, apakah dia tidak bisa membebaskan diri? Bisa. Tetapi saudara itu tidak ada lagi yang dapat menyelamatkan manusia itu dari perhambaan dosa. Saking dosa itu sudah benar-benar
mengakar. Dan tidak lagi kalau dalam perjanjian lama pengampunan dosa itu bisa dilakukan dengan penyembelihan domba, ya, lembu. Tetapi saudaraku tidak cukup lagi untuk itu. Dan berulang-ulang. Dan menjadi peraturan dalam perjanjian lama. Setiap tahun harus memberikan korban. Ya kalau ada yang mau dia perbuat saudaraku. Kalau seperti kita yang susah seperti sekarang ini, apalagi di pandemi, apa mungkin? Saudaraku yang kasih Tuhan. Maka saudaraku, Allah mengambil keputusan dan mengambil kesimpulan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan melihat dari bumi, dari surga ke bumi, dan memandang tidak ada seorang pun manusia yang berakal budi. Seorang pun tidak. Maka dengan satu-satunya harus ada korban dan harus ada penumpahan darah. Maka dosa itu akan terselesaikan. Dan satu untuk selama-lamanya. Jadi Yesus itu adalah korban Paskah, korban keselamatan bagi saya dan bagi saudara. Haleluya. Haleluya. Melalui pengorbanannya kita telah dimerdekakan. Dan itu pertama. Yang kedua, kemerdekaan menurut pemahaman kekristenan, yaitu meninggalkan suatu zona yang lama masuk kepada zona yang baru. Nah, jadi saudaraku, ada pemahaman orang seperti ini. Ada seperti orang ada di TikTok, saya lihat. Karena dia sudah bebas dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian dia membuat TikTok. Bebas saya, tidak ada yang mengatur saya. Tidak seperti itu menurut pemahaman definisi kemerdekaan itu. Contohnya Indonesia, bebas dari penjajah atau dalam pemerintahan penjajah, masuk kepada pemerintahan Indonesia yang berdaulat. Berarti tetap ada pemimpin. Berarti harus ada peraturan. Artinya meninggalkan peraturan yang dipimpin oleh orang-orang yang zalim, masuk kepada pemimpin yang baru yang akan membuat satu daerah itu menjadi daerah yang berdaulat. Jadi tentu siapa? Ya tentu masyarakatnya lah. Supaya menunjukkan supaya manusia itu, Indonesia satu bangsa itu menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang merdeka. Artinya saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini dikatakan bahwa anak Allah telah diberikan kepada kita untuk memerdekakan kita sehingga kita menjadi benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Haleluya. Dari apa kita dimerdekakan saudaraku? Ada 4 hal. Yang pertama, kita telah dimerdekakan dari dosa. Dalam Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kemerdekaan, hamba kebenaran. Tadi dikatakan meninggalkan satu zona yang dicengkram oleh kekuatan dosa, masuk kepada zona yang baru, di mana zona itu diisi dengan kemerdekaan. Jadi dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi artinya bukan berarti ketika kita meninggalkan zona ini kita bebas sesuka-suka kita dan tidak beraturan, itu berantakan namanya. Itu bukan benar-benar merdeka namanya. Tapi harus tetap di bawah satu naungan. Ada wadah yang menaungi kita. Dan kitalah yang akan mengisi satu wadah itu. Seperti apalah kemerdekaan itu mau kita tunjukkan. Nah kira-kira seperti itu saudaraku yang dikasih. Yang kedua, saudaraku, dari mana kita dimerdekakan? Dari maut dan neraka. Nah saudaraku, dalam Roma ayat 8 ayat 2 dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dari maut. Dahulu kita aturannya kita sudah masuk dalam kematian yang kekal. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita melalui roh yang memberikan hidup. Kemudian yang ketiga, dari rasa bersalah. Jadi rasa bersalah itu sering membuat seseorang itu menjadi tak karuan. Tapi oleh pengorbanan Tuhan, kita telah dimerdekakan dari rasa bersalah. Yang terakhir, kita dimerdekakan dari rasa takut dan akan kematian. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Allah, saudaraku, apa yang harus kita persiapkan untuk mengisi kemerdekaan yang sejati yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi saya dan bagi saudara? Merdeka untuk bersaksi, merdeka untuk menginjili, merdeka untuk melayani, merdeka dan bebas untuk membaca firman Tuhan, bebas dan merdeka menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi pengikut Tuhan.
Dalam amanat agung dikatakan dalam Matius 28:19-20, pergilah dan ajarlah dan jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Itu tanggung jawab kita. Puji Tuhan. Haleluya. Artinya menunjukkan dua. Maka oleh karena itu kita bersyukur Indonesia saat ini sudah masuk dalam ulang tahun yang ke-76. Sekalipun saudaraku dalam situasi seperti ini, kita tetap bersyukur dan kita tetap berdoa supaya Indonesia, karena di dalamnya ada anak-anak Tuhan, supaya tetap dipelihara Tuhan dan COVID ini secepatnya berlalu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan.